Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik anak-anak, sebelum belajar kita hari ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Anak-anak, sebelum belajar kita hari ini dimulai, Bu Guru mau bertanya, apakah kalian sudah mandi? Sudah sarapan? Nah, kalau sudah, apakah kalian sudah menyiapkan peralatan untuk belajar hari ini? Bagi yang belum menyiapkan peralatan untuk belajar hari ini, Bu Guru kasih waktu 5 detik untuk mengambil buku dan alat tulisnya ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Oke, ya kita siap belajar hari ini ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1. Untuk muatan pelajarannya yaitu yang pertama ada IPA, yang kedua ada IPS, dan yang ketiga ada bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Yang kedua, peserta didik mampu menemukan ide pokok dan informasi penting dari teks perkembangbiakan jagung. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian lihat dulu di sekitar rumah kalian. Apakah terdapat tumbuhan di sekitar rumah kalian? Coba sekarang lihat dulu di sekitar rumah kalian. Ada tumbuhan apa tidak? Ya, kalau ada, coba apakah manfaat tumbuhan itu bagi kehidupan kita, terutama bagi manusia dan bagi hewan? Ada yang bisa menyebutkan manfaat tumbuhan? Nah, sekarang coba kita perhatikan gambar berikut ini. Sekarang tugas kalian mengamati gambar itu ya. Coba pada gambar itu ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh manusia dan hewan. Coba sekarang diamati terlebih dahulu ya gambarnya. Nah, dari gambar tadi, dapatkah kalian menyebutkan manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan? Nah, manfaat tumbuhan bagi manusia yang pertama adalah sebagai sumber energi bagi manusia. Yang kedua, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, sumber oksigen untuk bernafas. Yang keempat, pengikat air tanah. Dan yang kelima, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi ini. Sedangkan manfaat tumbuhan bagi hewan, yang pertama, sebagai sumber energi bagi hewan, dan yang kedua, sebagai sumber oksigen untuk bernafas. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernafas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Nah, ternyata banyak sekali ya manfaat tumbuhan bagi kita. Jadi kita harus tetap menjaga tumbuhan karena tumbuhan itu banyak sekali manfaatnya bagi kita ya. Nah, sekarang kalian baca terlebih dahulu ya bacaan bagaimana jagung berkembang biak. Silakan dibaca terlebih dahulu ya.
Bagaimana anak-anak? Sudah selesai membacanya? Bagi yang belum selesai, nanti dapat kalian baca lagi pada buku siswa yang telah Bu Guru bagikan kemarin ya. Kita lanjut. Nah, tadi tumbuhan jagung adalah salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Nah, anak-anak, agar kalian lebih tahu tentang bagian-bagian dari bunga, kita lihat video berikut ini ya. Perkembangbiakan secara generatif. Nah, secara generatif itu artinya melalui perkawinan atau penyerbukan. Nah, perkembangbiakan generatif itu melibatkan tumbuhan-tumbuhan yang berbunga. Jadi perkembangbiakan secara generatif itu dialami oleh tumbuhan-tumbuhan yang berbunga. Jadi tumbuhan yang berbunga ini akan mengalami perkembangbiakan generatif. Melalui apa? Yaitu melalui bunga. Nah, pada bunga itu disebut adanya proses penyerbukan. Nah, apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Penyerbukan itu adalah bertemunya sel jantan dan sel betina untuk menghasilkan pembuahan. Atau penyerbukan artinya jatuhnya benang sari ke kepala putik. Jadi itu artinya penyerbukan. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif, sebelumnya kita akan membahas tentang alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan, yaitu bunga. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang bagian-bagian bunga. Nah, di sini Putri Dede sudah memiliki struktur bunga. Jadi, ini namanya struktur bunga. Nah, yang pertama itu ada tangkai bunga. Nah, jadi tangkai bunga ini menghubungkan bunga dengan batang. Jadi, seperti yang kalian lihat, tangkai bunga itu menghubungkan bunga dengan batang. Jadi disebut dengan tangkai bunga. Atau tangkai bunga itu bisa berfungsi untuk menyokong pertumbuhan bunga ini agar tetap berdiri. Nah, selain ada tangkai bunga, itu ada yang namanya dasar bunga. Jadi ini namanya dasar bunga. Kalian bisa lihat tanda panahnya. Jadi ini disebut dengan dasar bunga. Nah, dasar bunga itu adalah bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar. Jadi ini merupakan bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar di atasnya tangkai bunga. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada bakal biji. Nah, seperti yang kalian lihat, di sana ada bakal biji atau disebut dengan sel buah ya, atau bakal buah. Jadi, di dalam bakal biji ini, kalian bisa lihat di sini ada bakal biji. Di dalam bakal buah ini terdapat sel ovum dan calon lembaga. Jadi ini sel ovum dan calon lembaga. Nah, berikutnya ada kelopak. Nah, ini disebut dengan kelopak bunga. Ini juga disebut dengan kelopak bunga. Nah, fungsi dari kelopak bunga itu apa? Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dari serangan hama, baik itu ulat, wereng, maupun yang lainnya. Nah, jadi fungsinya itu adalah untuk melindungi mahkota ketika masih kuncup atau bunga ketika masih kuncup. Kemudian berikutnya, nah yang berwarna ini adalah mahkota bunga. Jadi mahkota bunga itu fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya itu adalah untuk mempercantik tampilan dari si bunga. Ya, jadi untuk apa bunga itu mempercantik diri? Jadi agar serangga-serangga tertarik untuk melakukan atau membantu proses penyerbukan. Nah, berikutnya. Nah, ini namanya benang sari. Keseluruhan ini namanya benang sari. Jadi yang di atas ini namanya kepala sari, kemudian yang di bawahnya itu namanya tangkai sari. Jadi keseluruhannya namanya benang sari. Jadi fungsinya benang sari itu apa? Nah, benang sari adalah
alat perkembangbiakan jantan. Ya, jadi alat perkembangbiakan jantan pada bunga itu disebut dengan benang sari. Kemudian, nah yang terakhir ini ada putik. Ini disebut dengan kepala putik, ini namanya tangkai putik. Jadi keseluruhannya itu disebut dengan putik. Jadi fungsinya putik itu untuk apa? Nah, putik itu merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga. Ya. Nah, bagaimana? Sudah paham tentang bagian-bagian bunga? Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh puluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluk serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadilah pembuahan. Pembuahan itu yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan itu disebut dengan sigot ya. Sigot kemudian berkembang menjadi lembaga, bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, itulah proses dari perkembangbiakan secara generatif ya. Dan pelajaran hari ini untuk tugasnya nanti Bu Guru bagikan di WA grup kita ya. Pesan Bu Guru tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap belajar dari rumah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.